siang Bu Mili, gimana kabarnya? Selamat siang Pak Toto, kabar baik, luar biasa Pak Toto. Oke, untuk acara coaching besok pagi dengan Bu Ida, apakah sudah disiapkan rubrik penilaiannya? Sudah Pak Toto, sudah saya persiapkan, kemudian juga sudah saya baca juga rubriknya. Nah, untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, sudah dipikirkan juga? Sudah Pak Toto, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan di Google. Nah, dari 3 kompetensi itu yang ingin lebih diobservasi yang mana Bu Mili ini? Untuk present dan mendengarkan aktif Pak Toto. Oke, bagus. Yang untuk indikatornya ketercapaian sudah disiapkan juga. Sudah Pak Toto, untuk indikatornya saya ingin mampu mendampingi coaching itu untuk menggali potensi yang ada supaya nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, semoga sukses acara coachingnya besok pagi. Selamat coaching. Terima kasih Pak Toto. Selamat siang Bida. Selamat siang Mbak Mili, apa kabarnya? Luar biasa Bida, baik. Bida bagaimana? Alhamdulillah sehat. Mbak Mili, bisakah meluangkan waktunya sebentar saja? Saya itu mau dicoceng, sedang galau soalnya. Bagaimana Bida ini Bida? Apa yang membuat Bida terlihat galau Bida? Begini Bu, pada akhir tahun kan kalau saya itu selalu mengadakan pameran atau gelar karya siswa gitu. Namun ketika menjelang acara, ketika acaranya itu berlangsung hanya gitu aja, saya jadi bosan. Kalau saya saja bosan ya, apalagi murid saya. Jadi semuanya hanya terkesan rutinitas saja gitu loh. Iya Bu, saya mulai sedikit menangkap ya Bu ya. Apa yang Ibu inginkan dari coaching hari ini Bu? Saya ingin ya Bu, nanti pameran yang saya adakan itu terencana dengan baik, tertata baik, kemudian anak-anak itu menjadi lebih bersemangat dan dapat menstimulus siswa menghasilkan produk yang baru lagi yang lebih bagus seperti itu Bu. Baik Bida. Bida, kalau boleh tahu bagaimana situasi gelar karya yang pernah Ibu laksanakan sebelum coaching ini? Kalau gelar karya tahun kemarin itu ya Bu, gelar karyanya itu siswa itu hanya memamerkan hasil produknya saja, kemudian siswa yang lain menanggapi, memberikan komentar, setelah itu selesai sudah. Jadi hanya seperti ini kalau kita mengadakan pembelajaran Windows Shopping itu, dan setelah itu sudah selesai. Jadi kesannya itu hanya gitu-gitu aja deh. Kalau dari situasi yang sudah Ibu paparkan tadi Bu, kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira posisinya sekarang sudah di angka berapa ya Bu ya, dari apa yang sudah Ibu paparkan dan tujuan yang tadi ingin Ibu capai? Sekitaran masih 4 atau 5 Mbak. Soalnya kan memang pameran ini hanya berlangsung gitu-gitu aja dan masih banyak yang perlu dikembangkan. Kemudian pameran ini juga perlu dimeriahkan agar terlihat lebih kreatif gitu loh. Betul sekali Bu Ida. Bu Ida, menurut Bu Ida, apa yang perlu Ibu kembangkan supaya nanti acara gelar karyanya itu jadi lebih meriah begitu Bu, yang dapat memotivasi siswanya biar berkarya lebih? Mungkin selain menampilkan hasil karya siswa ya, mungkin saya akan mengadakan penataan ulang terkait tempat, kemudian saya akan menambahkan dekorasi yang menarik, kemudian acaranya nanti saya akan buat lebih bervariatif lagi seperti itu Bu. Dan saya juga akan menampilkan pentas seni untuk siswa-siswa saya berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing, sehingga siswa nanti ini lebih kreatif gitu ya, dan lebih menarik acaranya mungkin ya. Ide bagus sekali itu Bu Ida, itu pemikiran yang bagus sekali. Dari yang tadi sudah Bu Ida paparkan, adakah peluang yang dapat Ibu manfaatkan untuk mendukung acara tersebut? Mungkin begini ya Mbak ya, peluang yang ada itu saya akan mengundang orang tua dan komite untuk ikut serta merencanakan program yang akan saya adakan ini. Kemudian nanti ketika pameran itu diselenggarakan, saya juga akan mengundang mereka supaya mereka bisa menyaksikan hasil karya anak tersebut.
sehingga anak-anak itu merasa bangga dengan apa yang dia hasilkan karena sudah dilihat oleh orang tuanya. Bagaimana Bu? Bagus sekali itu Bu, ide yang bagus Bu. Jadi melibatkan orang tua begitu ya Bu ya. Adakah dukungan lain untuk mensukseskan acara gelar karya tersebut Bu? Oh, kalau dukungan mungkin kepala sekolah itu sangat penting dan saya butuhkan dukungannya gitu. Juga teman sejawat itu saya akan ajak dia berkolaborasi. Kalau perlu saya akan ajak mereka untuk memamerkan hasil karyanya juga siswa-siswanya. Jadi nanti kan lebih ramai lagi dan hasil karyanya juga lebih banyak. Jadi anak-anak saya juga lebih bersemangat lagi. Luar biasa Bu Ida, itu pemikiran yang bagus sekali. Bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk mensukseskan acara gelar karya ini? Dari ide-ide yang tadi sudah Ibu utarakan. Gimana ya? Mungkin saya akan mengajak komite dan wali untuk menyusun rencana pelaksanaan pameran ini. Kemudian nanti saya akan juga menyiapkan tempat dan dekorasi yang baik. Tidak lupa saya akan menyediakan perlengkapan dan peralatannya, tentu saja dengan dukungan dari ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Bagaimana Bu? Wah bagus sekali itu Bu Ida, jadi semuanya sudah holistik terpikirkan dengan baik ya Bu ya. Adakah strategi lain yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu itu hasilnya lebih optimal begitu Bu? Rencana lain ya, mungkin gini ya Mbak, saya di jauh-jauh hari itu saya akan mengajak murid saya untuk membuat karya yang lebih bagus. Kalau perlu saya akan banyak melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi hasil dari produknya nanti kita bisa pamerkan di sana. Selain itu saya akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian nanti hasil ekstra itu kita tampilkan juga saat pameran dan gelar karya itu berlangsung. Luar biasa Bu Ida, itu jadi semua aspek sudah terpikirkan begitu ya Bu ya. Bu Ida, untuk komitmen Bu Ida sendiri bagaimana? Komitmen saya terkait gelar karya ini ya, mungkin insya Allah ya Bu Mili, setiap tahunnya saya akan mengadakan gelar karya yang tidak membosankan. Saya akan membuat gelar karya yang lebih kreatif, kemudian siswa menjadi senang dan bisa menstimulus mereka untuk menghasilkan karya yang lebih bagus lagi. Wah, ternyata ya Bu Mili, hari ini saya sudah mendapatkan solusi apa yang menjadi kegalauan saya. Terima kasih ya Bu Mili sudah meluangkan waktunya untuk saya. Selain itu nanti saya juga akan segera melaksanakan rencana yang saya buat, sehingga nanti ketika saya melaksanakan pameran dan gelar karya itu anak-anak menjadi lebih bersemangat lagi. Betul Bu Ida ya. Tadi Bu Ida sudah memaparkan ide yang bagus, rencana yang bagus, sampai dengan ke komitmennya juga bagus. Semoga nanti berhasil ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu Ida. Terima kasih motivasinya Bu Mili. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Mili karena masih ada yang harus saya kerjakan. Silahkan Bu Ida, sama-sama. Selamat siang Bu Mili. Selamat siang Pak Toto. Gimana proses coachingnya? Sukses? Sukses Pak, luar biasa sekali. Yang sudah dilakukan saat proses coaching apa aja kira-kira tadi? Yang tadi saya lakukan pada saat proses coaching, yang pertama adalah sesuai dengan urutan cerita ya Pak ya, proses coachingnya tadi. Kemudian yang kedua saya berusaha untuk mendengarkan aktif. Kemudian Sudah kelihatan ya. present, hadir secara utuh begitu. Secara utuh ya. Kemudian mencoba untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke. Dari pengamatan saya juga sudah bagus, biasanya sudah, pertanyaannya sudah berbobot sekali, tidak hanya berbobot sekali, terus pokoknya sudah benar-benar kayak coach profesional lah. Sukses ya Bu Mili ya. Kira-kira nanti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ketika nge-coach lagi sama Nanti ketika ada proses coaching lagi ya Pak ya, yang ingin saya kembangkan lagi, yang ingin saya tingkatkan itu mendengarkan aktif Pak. Jadi supaya nanti
saya bisa betul-betul hadir gitu di situ. Itu juga kan nanti mengikuti ya Pak ya, ketika saya sudah bisa mengingatkan aktif seperti itu, kemudian nanti juga keluarannya otomatis bisa memberikan pertanyaan yang bobot juga. Oke, bagus. Terima kasih Bu Willy sudah melakukan coaching. Semoga lain waktu bisa melakukan coaching lagi ya. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Mili. Bu Ida besok akan melakukan proses coaching bersama dengan Pak Toto, betul? Betul Bu, besok kita persiapan untuk melaksanakan coaching bersama. Bu Ida, untuk persiapan proses coaching itu, apakah Ibu sudah membaca review penilaiannya? Alhamdulillah tadi sudah membaca lengkap penilaian yang akan saya laksanakan, rubrik penilaiannya. Bu Ida, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot Bu Mili. Kalau secara spesifik Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu diobservasi? Saya kira untuk saat ini yang spesifik untuk diobservasi ini dari kompetensi mendengarkan aktif dan present terlebih dahulu Bu. Untuk indikatornya Bu, apakah sudah terpikirkan indikatornya itu sudah pengembangan yang diinginkan? Mungkin saya sebagai selaku coach akan mendampingi Uci untuk menyelesaikan masalah berdasarkan alur cerita, kemudian sesuai dengan kompetensi coaching juga. Bagus sekali Bu Ida, semoga dengan kita sudah dapat coaching ini semuanya akan berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Mili, insya Allah nanti kita laksanakan sebaik-baiknya. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Bu Ida. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tumben Pak Toto ini kesini, ada apa kok wajahnya terlihat tidak bahagia? Lagi banyak masalah nih Bu nih. Apa toh masalahnya? Biasa masalah yang ada di sekolah, Oh gitu, apa sih yang terjadi pada Pak Toto? masalah anak-anak. Jadi gini, siswa saya itu ada beberapa itu nggak mau menulis. Jadi sekitar 2 anak sih sebetulnya. Kalau disuruh menulis itu susahnya minta ampun, disuruh menulis susahnya minta ampun. Padahal kuncinya kan di membaca dan menulis itu. Kalau menulisnya malas, apalagi membacanya tambah nganu lagi. Biasanya ya pokoknya baru susah. Betul sekali Pak Toto. Memang anak yang tidak mau menulis itu akan berakibat pada cara membacanya. Ya. Betul sekali. Kalau begitu Pak Toto, apa tujuan Pak Toto dengan keperluan kita coaching hari ini apa Pak kira-kira Pak? Ya, setelah permasalahan saya ini saya uraikan, mudah-mudahan saya menjadi lebih siap dan semangat lagi untuk bersama anak-anak, terutama ya anak-anak yang kurang mau menulis itu, dan mereka karena melihat gurunya semangat, akhirnya mereka semangat untuk menulis lagi gitu. Amin, semoga nantinya anak-anak lebih bersemangat lagi ya Pak, kemudian mau menulis dengan baik. Nah, menurut Pak Toto ini situasi yang sebenarnya terjadi pada anak-anak di kelas itu secara apa ya, itu bagaimana, secara detailnya itu bagaimana Pak? Jadi gini, sebenarnya saya juga sudah melakukan penyelidikan, bertanya ke guru yang sebelumnya, di kelas sebelumnya. Ternyata dari kelas awal itu juga sudah malas menulis. Nah, anaknya ini membacanya juga belum lancar gitu. Terus saya juga sudah bertanya ke orang tuanya, ternyata kalau di rumah kalau malam itu sudah diajari membaca gitu. Tapi yang menulisnya ini dari orang tuanya juga sudah menyadari bahwa anaknya itu untuk menulis itu susah gitu. Setelah saya lihat tipe tulisannya juga belum lengkap gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang berakhiran konsonan itu kadang nggak ketulis gitu. Jadi itu mungkin susahnya di situ. Harus kalau misalnya nggak keluar dari hatinya anak-anak itu susah. Padahal juga sudah saya dampingi, kadang sampai pas dia duduk sebelahnya kosong nggak masuk gitu ya, saya juga dampingi dulu di sebelahnya, saya tungguin. Nah, kalau ditungguin gitu lumayan anaknya itu mau menulis. Sampai saya tidak
mungkin akan menungguin itu yang anak itu untuk supaya bisa menulis. Wah, gitu ya Pak. Jadi kelas awal sudah mulai malas menulis dan berakibat pada membaca. Itu membuat Pak Toto semakin ya susah dalam kemudian dalam kurang bersemangat dalam mengajar ya. Nah, kalau menurut Pak Toto sendiri, adakah peluang atau kemungkinan lain yang bisa diambil terkait dari pembelajaran anak yang tidak mau menulis tadi sehingga berakibat pada kesusahan dalam membaca, Pak? Nah, menurut saya kayaknya peluangnya itu anak itu harus aktif, jadi tidak hanya disuruh menulis tapi mengerjakan kayak LKPD gitu lah. Mereka baru mau menulis gitu, tapi kalau hanya menulis di buku tulis susah. Jadi saya kadang-kala setelah menerangkan terus anak-anak saya bagian LKPD atau pas praktek terus saya bagian LKPD, baik itu nanti dikerjakan kelompok maupun individu. Nah kalau sampai di situ mau nggak mau si anak tadi itu baru mau menulis itu. Oh ya, berarti peluangnya tadi bisa digunakan Bapak sebagai solusi permasalahan jenengan ya Pak. Nah, terkait dengan itu, adakah dukungan Pak? Mungkin dukungan dari siapa yang bisa mengoptimalkan pembelajaran Bapak agar anak-anak semakin semakin bersemangat untuk berlatih sehingga bisa menulis, membacanya juga lancar seperti itu. Kalau dukungan dari sekolah sebanyak sih Bu, dari teman kantor, dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah itu sampai memfasilitasi untuk anak-anak yang kurang membaca, yang belum bisa membaca itu, jadi dianggarkan di BOS itu untuk buku bacalah itu. Dari buku bacalah itu yang 1, 2 itu anak-anak yang kurang baca, yang bisa membaca itu biasanya dilatih pakai itu. Dan untuk yang menulis itu didorong diwadai di majalah dinding itu, di forum majalah dinding, anak-anak bisa menulis puisi, menulis apa di situ. Jadi harapannya supaya anak-anak yang tadi malas menulis itu mau menulis dengan nanti ditempelkan di majalah dinding. Wah, dukungan yang luar biasa sekali ya Pak sebenarnya untuk memicu anak-anak untuk bisa menulis kemudian lancar membaca ini ya Pak ya. Kemudian dari yang Bapak sampaikan tadi, rencana kedepannya itu bagaimana Pak terkait pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Rencana kedepannya selain saya harus mendesain pembelajaran agar anak-anak mau aktif menulis, contohnya pakai LKPD, ini nanti anak-anak akan saya ajak sering-sering berkunjung ke perpustakaan, membaca sebuah cerita, terus nanti anak-anak akan saya membuat ringkasannya, terus nanti setelah membuat ringkasannya, anak-anak saya suruh bercerita, jadi sekalian latihan ngomong juga di depan gitu. Rencananya sering gitu, walaupun nanti seminggu sekali pas hari Jumat atau mungkin sebulan 2 kali, tapi kedepannya rencananya saya seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Toto ini ternyata. Kemudian nanti Bapak ketika melaksanakan pembelajaran itu tentunya cara mengukur keberhasilannya bagaimana Pak ketika melaksanakan pembelajaran ini? Mengukur keberhasilannya ketika yang anak-anak tadi itu, yang 2 anak itu sudah mau menulis materi, sudah mulai menulis tugas, dan itu tuh sudah membuat saya senang. Jadi saya sudah lumayan berhasil lah gitu. Wah, hebat, saya dukung Pak. Semoga nanti pembelajaran yang Bapak lakukan bisa membuat anak-anak terstimulus, bersemangat lagi dalam belajar menulis. Kemudian pembacanya juga menjadi lancar gitu. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian komitmennya Bapak, komitmen Bapak terkait pembelajaran anak dalam memicu menulis dan membaca ini apa Pak untuk selanjutnya itu? Selanjutnya yang jelas komitmen saya ini tetap mau saya lakukan nanti setelah masuk semester 2 ini, langsung gas, langsung saya lakukan dengan anak-anak. Mudah-mudahan mereka juga sudah siap. Terus pendampingan secara individual tetap ada nanti yang untuk anak-anak nggak mau menulis itu tadi gitu. Terus yang jelas saya harus banyak belajar literasi untuk mengatasi anak seperti itu. Wah, hebat sekali Pak Toto ini, apalagi terkait literasi itu. Saya jadi
bisa belajar lagi nih malah dengan Pak Toto mau sharing lagi nih. Baik Pak Toto, mungkin itu coaching kita hari ini ataukah ada yang ingin diungkapkan lagi? Sepertinya sudah, makasih ya. Dengan proses ini akhirnya saya menjadi lebih semangat lagi menghadapi anak-anak, lebih bergairah gitu untuk anak-anak saya nanti. Iya, sama-sama Pak Toto. Saya juga bisa belajar banyak ini dari Pak Toto dari percakapan kita pada siang hari ini. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih ya Bu ya. Saya yang maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Selamat siang Vida. Selamat siang Bu Mili. Bagaimana proses coachingnya dengan Pak Toto? Alhamdulillah lancar. Akhirnya Pak Toto mendapatkan solusi dari permasalahannya. Syukurlah Bu Ida. Bu Ida, apa yang sudah Bu Ida lakukan ketika proses coaching dengan Pak Toto? Ya, saya berusaha fokus Mbak Presiden ketika mendengarkan Pak Toto mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian saya juga berusaha menggali, kemudian memetakan, mengarahkan Pak Toto agar dia bisa memaksimalkan potensinya seperti itu. Betul sekali Bu Ida. Bu Ida, dari catatan saya, proses coaching yang Bu Ida sudah lakukan dengan Pak Toto itu sudah sesuai dengan alur data. Kemudian Bu Ida sudah bisa mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian seperti yang tadi Bu Ida sampaikan itu, Bu Ida juga sudah bisa present, jadi sudah bisa hadir secara penuh untuk begitu. Bu Ida bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Mili. Bu Ida, adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan dari hasil coaching dengan Pak Toto tadi? Tentu saja ada Bu, terutama pada kompetensi saya memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Kemudian saya juga akan lebih berusaha untuk lebih present lagi, biar nanti ketika mengadakan coaching lagi, biar hasilnya juga lebih bagus. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ida, semoga kedepannya kalau misalnya ada coaching lagi, kompetensi yang mau ditingkatkan bisa meningkat lagi. Yang Iya. selebihnya bagus sekali Bu Ida. Terima kasih Bu Mili. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Bu Ida. Wah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya diberitahu oleh teman, katanya Pak Toto ingin mengadakan coaching ya? Oh iya, rencana besok pagi saya mau coaching sama Bu Lili. Oh begitu. Apakah Pak Toto sudah membaca tentang rubrik penilaian coaching? Oh sudah, untuk rubrik-rubriknya sudah saya baca, sudah saya pahami agar coaching besok lancar itu maksud saya. Amin, semoga saja besok coachingnya dengan Bu Mili bisa lancar. Kemudian kira-kira ya Pak Toto, kompetensi apa yang akan Pak Toto kembangkan dalam coaching besok itu dengan Bu Mili? Rencana kompetensi yang saya pengen kembang itu ya presence, terus mendengarkan aktif, dan yang jelas tidak lupanya mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Iya, oh seperti itu. Iya. Kemudian kompetensi yang spesifik yang akan diobservasi, kalau boleh tahu yang mana Pak? Saya kayak mencoba mendengarkan yang aktif dan hadir penuh biar apa ya namanya, saya menghayati proses coachingnya gitu. Ya, nanti semoga berjalan dengan lancar. Kemudian indikator apa yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang Pak Toto inginkan itu? Yang jelas mudah-mudahan saya pengen nanti proses coachingnya tuh sesuai alur tirta lagi. Oh iya, seperti itu. Ya. Oke Pak Toto, besok semoga coachingnya dengan Bu Mili berjalan lancar, sukses, kemudian Bu Mili juga mendapatkan solusi terbaik. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Toto. Besok datang juga toh? Insya Allah. Oke, terima kasih Bu. Sami-sami Pak Toto. Halo Bu Mili, selamat pagi. Selamat pagi Pak Toto. Gimana nih, lama nggak ketemu nih? Ya Pak Toto, ini Pak Toto, apabila diizinkan, saya mau minta waktu sebentar Pak, saya untuk coaching. Wah kebetulan nih, saya juga lagi kosong, nggak ada kerjaan gitu. Dan tepat pas yang kesini pas saya juga lagi punya kerjaan, jadi bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi begini Pak, saya itu ada sedikit masalah ketika di sekolah. Saya itu memberikan banyak sekali pilihan untuk ekstrakurikuler. Oh ya. Tapi yang terjadi di lapangan, siswa saya itu banyak yang tidak mengikuti Pak. Seperti itu Pak Toto. Bagaimana ya Pak kira-kira? Oh gitu. Nah, dari masalah itu
faktor mereka itu nggak ikut itu sudah Bu Mili ketahui, sudah diidentifikasi awal. Kenapa tuh mereka nggak ikut itu? Kenapa ya Pak ya? Jadi kalau mungkin ya Pak ya, yang selama ini saya amati itu ekstrakurikuler yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa Pak. Oh gitu. Ya, jadi siswanya itu tidak mengikuti ya karena malas begitu Pak. Jadi kan ya tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan minatnya. Jadi yang ikut sedikit sekali. Oh gitu, jadi siswanya itu nggak ikut gara-gara mereka tidak minat dengan ekstra yang ditawarkan itu. Betul sekali Pak. Oh, Yang diikuti hanya yang wajib saja. Yang wajib aja. Ya nanti kira-kira itu sudah punya rencana-rencana untuk agar siswanya itu semakin aktif itu tidak? Ya Pak, jadi ini itu kan sudah mau di semester ya Pak ya. Ya. Nah rencananya itu kan masalah ini sudah sempat diangkat ke kepala sekolah. Oh ya. Kemudian kita mau mengadakan memberikan kuesioner Pak. Jadi kayak kuesioner angket kira-kira anak itu maunya ekstra apa tuh Pak seperti itu. Karena kan kita juga butuh pihak pada murid ya Pak ya. Oh iya, Mau bagus pokoknya sekali itu. yang kita layani kan murid, jadi kita harus tahu apa-apa saja yang diinginkan murid. Nah, kira-kira nih, dari kuesioner nanti yang mau dibagikan itu kan anak-anak mesti mengisi ya nanti ya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mengisi anak-anaknya juga ya, semakin update. Nah, kira-kira kalau tentang keberhasilan saat ini tuh Bu Mili ada di skala berapa? Kalau sekarang itu dari 1 sampai 10 ya Pak ya? Iya, dari 1 sampai 10. Ekstrakurikuler sekarang itu ada di 4 Pak, karena memang ya lumayan parah sih. Ada di 4. Iya. Tapi sudah lumayan sih daripada 1 ya. Tapi sudah lumayan bagus itu di 4. Sudah punya, paling nggak sudah punya potensi-potensi yang akan dikembangkan, sudah punya rencana, sudah bagus. Nah kira-kira biasanya kan ada hambatan-hambatan nanti untuk dengan mengaktifkan anak-anak ikut ekstra itu. Jadi kira-kira apa hambatannya itu? Jadi begini Pak, pas belum proses coaching ini kan posisinya ada di 4 Pak. Nah itu kan harapannya nanti setelah coaching ini ya jadi 8 gitu ya Pak ya. Nah tapi ada nih Pak hambatan yang saya rasakan itu. Jadi ketika ada minat dari siswanya menunjukkan ekstra ini, tapi pengajarnya tidak ada. Oh, pengajarnya tidak ada. Terus solusinya sudah dibicarakan dengan Bapak Ibu yang lain? Kira-kira nih Pak, Kira-kira apa coba? solusinya kalau dari saya sih begini Pak, jadi karena memang yang kita layani itu siswa, jadi mau tidak mau ya kita carikan Pak. Oh gitu. Ya sudah bagus itu, sudah bagus. Nah, solusi yang top banget itu. Nah, untuk mencapai tujuan tadi yang sudah menyebarkan raket, terus mencarikan ekstra ya, Iya, mencarikan pelatih. pelatihnya. Terus nanti kira-kira Bu ini Bu, prioritas kalau misalnya nanti banyak itu gimana? Jadi angketnya yang kita berikan itu angket terbatas Pak, jadi kita beri pilihan, jadi kita breakdown dulu kira-kira di bidang seni itu pilihannya apa-apa saja. Oh, Pak, gitu. yang ya, jadi tidak yang langsung kita Tidak. bebaskan siswa yang gitu. gitu. Oh ya, jadi kayak pertanyaan tertutup gitu ya. Oh iya. Itu kapan mau dilaksanakan? Kira-kira nanti setelah pas Pak, setelah ujian akhir. Terus setelah ujian semester pertama ya. Ya. Komitmennya Bu. Jadi begini Pak, karena ini kan sudah jadi pelajaran yang berharga ya Pak. Ya. Jadi kedepannya ketika mau mengadakan ekstra, langkah seperti ini akan kita lakukan terus Pak. Jadi sebelumnya kita sudah angkat dulu anak mau apa karena yang kita layani anak. Jadi kedepannya kita mengacu pada hasil muternya. Bagus Bu. Itu kan tentu juga perlu dukungan sih dari rekan kerja dan lainnya. Itu ada dukungannya dalam bentuk apa gitu Bu? Jadi untuk dukungan sendiri ya Pak ya dari paguyuban orang tua itu menyediakan dana. Udah keren itu. Ya Pak. Kemudian dari kepala sekolah itu mengizinkan dan membebaskan kami untuk ayo dieksplor anaknya mau ekstra apa. Oh ya gitu. Oh, itu udah bagus tuh, udah keren lah menurut saya. Udah dicari jalan pembuatannya, komitmennya sudah ada, dukungannya tidak hanya dari rekan dan kepala sekolah, terutama dari walinya tadi sudah ngendiko seperti itu. Nah,
tindak lanjutnya Bu? Jadi tidak lanjutnya Pak, karena kita tadi kan sudah ya Pak ya, sudah tahu ya Pak ya rencananya mau seperti apa, kemudian dimulainya kapan seperti itu. Jadi langkah terdekat saya yang pertama adalah mempersiapkan akhir bersama dengan Bapak Ibu. Nanti mungkin rapat bersama dengan kepala sekolah dan Nah, bagus soal. Nah, jadi gini setelah sudah lumayan ya kita ngobrolnya ya. Iya, Ini Pak. sebentar lagi saya juga sudah mau kerja. Yang terakhir sebelum selesai dari obrolan singkat tadi ini kesimpulan apa yang Bu Mili ambil lah gitu. ternyata ya Pak ya, setelah kita melakukan proses coaching tadi Pak, saya itu bisa menemukan bahwa solusi dari masalah saya itu akhirnya itu tadi Pak. Oh, ya. Kemudian rencananya seperti yang sudah saya paparkan tadi, saya juga sudah bisa membentuk komitmen. Terima kasih sekali ya Pak ya atas bantuan. Iya sama-sama ya, semoga Bu Mili sukses, anak-anaknya jadi rajin ikut ekstra, terus juga nanti sekolahnya muridnya jadi banyak karena ekstranya semakin banyak, terus siswanya aktif, akhirnya outputnya nanti muridnya banyak dan prestasinya juga meningkat gitu. Terima kasih sekali. Oke, sukses ya Bu Mili. Amin Pak. Terima kasih sekali. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Bida. Jumpa Pak Toto lagi. Gimana Pak Toto? Apakah sudah melaksanakan coachingnya terlaksana dengan Bu Mili? Alhamdulillah sudah Bu, sudah tadi pagi pas jam istirahat, kebetulan pas kosong, nggak ada kerjaan gitu, terus datang Bu Mili kan janjinya juga segitu. Oh iya. Alhamdulillah kalau sudah terlaksana. Menurut Bapak ketika coaching berlangsung itu apa yang sudah Bapak lakukan dengan Bu Mili? Nah yang dasarnya yang jelas saya kayak berhasil menjadi pendengar yang baik deh Bu. Gitu. Alhamdulillah. Saya menahan diri, sebenarnya menahan diri untuk ngomong banyak juga sih gitu. Dan itu kayak keberhasilan buat saya deh menjadi pendengar yang baik itu. Alhamdulillah Pak. Jadi Iya. satu kompetensi terlewati Oh, iya, ya Pak. oh, iya. Kemudian menurut jenengan indikator yang ingin Bapak capai dan bisa Bapak laksanakan? Present. Jadi saya pengen bener-bener utuh mendampingi coach saya gitu. Itu yang kayaknya harus terus saya gali biar pikiran saya tidak terpecah kemana-mana gitu. Oh, Jadi iya. lebih fokus, hadir penuh secara lahir dan batin gitu, tidak hanya lahirnya tok gitu. Iya. Semoga nanti kedepannya coachingnya lebih bagus nih Pak. Karena saya tadi memang mengamati juga sebentar tadi saya juga melihat tadi pagi itu proses coachingnya sudah berjalan Terima lancar kasih, ya Pak. terima kasih. Kemudian sudah sesuai dengan alur tirta juga. Selamat ya Pak Toto. Terima kasih Bu. Ya, kemudian nanti menurut Bapak kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan untuk kedepannya agar Pak Toto ketika melaksanakan coaching ini nanti lebih berhasil lagi dengan coach-coach yang lain. Kayaknya saya perlu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Ini saya perlu belajar banyak tentang pertanyaan yang berbobot ini. Karena ini kan harus sering berlatih. Iya. Kita kan pertanyaan nanti juga menyesuaikan dengan jawaban coaching. Yaitu kalau saya tidak berlatih, kayaknya bisa kesulitan nih bertanya apa-apa kalau proses coaching lagi gitu loh. Iya, setuju sekali Pak Iya, Toto. oh. Semoga nanti kita dengan sering berlatih, dengan sering kita mengadakan simulasi bersama, coaching kita nanti prosesnya lebih lancar dan semua guru terbebas dari permasalahannya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Terima sama-sama. kasih sudah mendampingi, sudah observasi juga. Ya, sama-sama Pak Toto. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih Vida. Ya.